bahwa tidak semua orang akan berbuat hal yang sama dengan yang kita perbuat. Jebret, terus dimasukin lagi ke lemari. Bagi mereka, kita belum tentu adalah teman. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Hai, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di vlog Reza Nolan. Hari ini aku ditemanin sama Queen, wanita berkuncir biru. Jadi hari ini kuncirnya biru. Ini hari Senin, hari libur kerja. Biasanya kan aku liburnya tuh hari Minggu dan hari Senin. Dan biasanya kalau hari Senin dan hari Minggu, aku usahain waktu aku habisin untuk bareng-bareng sama Queen. Kemana saja aku pergi, biasanya Queen akan pergi. Kalau teman ngajak keluar, yang aku pertanyakan pertama kali, Queen bisa ikut atau enggak ya. Nah, kecuali ke supermarket memang itu dilarang banget untuk membawa anabul kayak Queen. Oke, hari ini aku mau cerita sama kalian semuanya tentang pengalaman aku selama tinggal di Belanda. Aku menganggap 12 tahun aku juga sudah cukup pengalaman untuk bisa sharing ke kalian semuanya. Jadi untuk kalian semuanya yang punya yang mau akan pindah ke Belanda dan juga yang mau punya cita-cita tinggal Belanda atau mungkin yang sudah tinggal berangkat ke Belanda, mungkin kalian di sini juga bisa belajar tentang hal-hal yang pernah aku alami dulu. Seperti kalian ketahui, kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain itu butuh adaptasi yang banyak ya. Jadi mulai dari cuaca pertama kali, makanan, bahasa, dan juga tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang Belanda yang kita anggap tidak wajar. Saksikan terus videonya, jangan lupa untuk menyimak dengan benar gitu supaya juga kalian tidak salah kaprah dengan maksud dan tujuan vlog ini dibuat, supaya untuk yang punya planning bisa lebih mengerti bagaimana sih hidup di Belanda, atau mungkin yang sudah punya cita-cita jadi punya gambaran kira-kira apa yang harus dipersiapkan sebelum kalian pindah ke Belanda. Yang aku hadapin dulu atau yang aku alamin dulu tinggal di Belanda pada tahun pertama, itu pasti kaget banget. Kaget pertama dengan cuaca. Karena seperti kita ketahui kan di Belanda itu kan punya 4 musim. Dari winter, terus lente atau musim semi, summer, dan juga winter ya. Kalau udah masuk lente itu biasanya tuh di bulan Mei itu udah mulai enakan ya. Mei, Juni gitu, itu udah enakan ya. Sampai dengan summer, September akhir itu cuacanya masih enak. Tapi setelah itu udah dingin. Jangan kaget kenapa kalau orang liburan ke Indonesia itu bule-bule pada buka baju di bawah matahari. Karena kita di sini cuma jarang banget matahari. Apalagi kalau udah musim panas, itu biasanya untuk di Belanda cuacanya itu panas kering. Panasnya itu kalau di Indonesia kan kalau panasnya itu bisa bikin keringatan. Nah kalau di sini itu panasnya itu kayak nggak ada udara. Dan biasanya kalau panasnya itu sampai tengah malam, dan dari pagi-pagi kalau kita bangun jam 6 pagi itu udah panas gitu ya, udah gerah aja bawaan, udah gerah aja karena nggak ada anginnya gitu. Terus nanti sampai dengan malam biasanya jam 12 itu sudah sedikit cooling gitu ya, baru ada anginnya terus baru bisa tidur. Kalau matahari itu bisa sampai jam 10 malam. Jangan kaget nanti kalau tiba-tiba kamu lihat vlog aku lagi masak, kalau aku bilang sekarang jam 9 malam tapi cuaca di luar kalian lihat terang benderang. Loh kok bisa jam 9 malam masih terang benderang? Nah itulah hebatnya tinggal di Eropa gitu ya. Jadi mataharinya kalau musim panas itu lebih lama lagi. Kalau kita orang Indonesia itu kan makanan itu kan nomor 1 ya. Kita pengen selalu makan enak, kita pengen selalu kenyang, dan juga kita pengen selalu murah gitu. Nah, kalau kalian pindah ke Belanda, mencari tempat belanja yang murah. Belanda itu kan supermarketnya banyak ya, ada bermacam-macam deh. Aku sebut aja sekarang yang aku kenal ya, ada kayak Boni, ada kayak Jumbo, ada kayak Lidl, ada kayak Albert Heijn gitu, terus ada kayak Dekamarkt gitu. Nah, kadang-kadang mereka itu ada satu produk ya, produknya sama, tapi dengan harga yang berbeda-beda. Di Belanda ini kita harus bisa pintar-pintar memilih tempat belanja. Kalau kita mau saving money ya, tapi kalau kamu seandainya duit bukan masalah it's not a big deal gitu ya, jadi kamu bisa belanja di mana saja. Jadi memang ada juga beberapa toko yang memang udah terkenal, supermarket itu udah terkenal dengan mahalnya gitu ya. Rasa itu adalah hal yang sangat penting kalau kita pindah ke suatu tempat ya. Jadi bukan cuma
Seperti kalau kita pindah beda negara itu kan beda lagi masalahnya ya. Jadi Belanda ini sangat ketat dengan peraturan-peraturannya. Kalau kamu tinggal di Belanda, kamu harus bisa menguasai bahasanya dulu. Bukan berarti menguasainya 100% kita kuasai. Itu karena akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk aku sendiri juga sampai sekarang juga mungkin persentase antara mengertinya bahasa itu mungkin masih 80%. Jadi aku belum jujur aja aku belum bisa 100% mengerti semua apa yang mereka omongkan. Jadi kadang orang Belanda ini menggunakan satu bahasa, menggunakan satu kalimat untuk berbagai macam untuk dua arti. Nah, di situ juga kita harus bisa belajar bahasa gitu. Jadi karena untuk apalagi kalau kita yang ingin cari kerja, kalau kita datang ke tempat pencarian kerja, yang mereka pertanyakan adalah pertama, kalian bisa bahasa nggak gitu. Kalau kita masih bisa bahasa Inggris, biasanya mereka akan nolak dan mereka akan bilang, kamu pulang dulu, kamu belajar dulu bahasanya, nanti kalau kamu sudah bisa bahasa Belanda, kamu bisa lagi datang ke sini atau nanti kita hubungin. Karena bahasa itu penting banget. Karena tidak semua alat-alat yang digunakan, ya, kalau misalnya kita kerja di pabrik itu, tidak semua alat-alat yang digunakan itu menggunakan bahasa Inggris, ya. Apalagi kita ngarapin pakai bahasa Indonesia. Kagak mungkin. Tidak semua orang di Belanda ini bisa menguasai bahasa Inggris ya. Jadi samalah kayak kita lah. Kita di Indonesia juga nggak semua orang bisa bahasa Inggris ya. Jadi ada juga cuma bisa yes and no. Nah, orang Belanda juga seperti itu, sama aja gitu ya. Jadi bukan berarti kalau tinggal di Eropa semua orang bisa bahasa Inggris gitu ya. Semua orang bisa bahasa Perancis gitu. Nggak juga gitu. Jadi bahasa itu adalah sangat penting untuk kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti dan bisa berkomunikasi. Bayangin kalau kamu seandainya tidak mengerti bahasa, kamu belanja, yang ditanya apa, yang kamu jawab apa, atau kamu cuma aha gitu kan, itu juga nggak lucu. Jadi bahasa itu adalah hal yang sangat penting yang kamu pelajari. Apalagi itu adalah syarat utama untuk bisa mencari pekerjaan. Kadang-kadang banyak sekali mahasiswa di sini yang S2 gitu ya, S2 di sini, tapi karena keterbatasan bahasa mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Karena tidak semua perusahaan itu bisa menerima orang yang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau kayak perusahaan Belanda, mereka akan mencari orang yang bisa bahasa Belanda. Tapi kalau perusahaan internasional itu beda lagi kasusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan di Belanda ini ya. Di Belanda ini lain tempat ya, itu lain kebiasaan gitu. Kalau kita di Indonesia gitu, kita biasa makan 3 kali sehari, pakai nasi pagi-pagi ya, atau lontong pagi-pagi, atau nasi uduk pagi-pagi. Siang-siang kita makan bakso dulu, baru makan mie ayam, setelah itu baru makan nasi. Malam-malam ada batagor dulu, baru makan batagor, setelah itu makan batagor jam 6, setengah 7 perut lapar lagi. Kenapa lapar? Karena belum makan nasi. Di Belanda beda lagi. Jadi kalau orang Belanda itu makan samalah seperti kita 3 kali, ada yang 4 kali juga, samalah, rata-rata sama seperti itu ya. Jadi orang Belanda itu pagi-pagi mereka akan sarapan. Nah, siang-siang mereka akan makan lagi ya. Itu antara jam 12 sampai jam 2 gitu mereka akan makan lagi. Yang mereka makan apa? Roti ya. Mereka akan makan roti, itu bisa sandwich, bisa salad gitu ya. Nah, kalau untuk kita yang baru datang, kita masih kaget. Kita bisa mengharapin kalau siang-siang nasinya mana gitu ya. Kalau pagi-pagi oke lah, kita bisa makan roti ya. Terus malam-malam siang-siang kita bakalan tanya nasinya mana. Jadi orang Belanda siang-siang mereka tidak akan makan yang panas-panas, makan pasta segala macam. Ada ya, ada seperti itu. Tapi biasanya mereka siang-siang juga akan makan roti. Nah, malam-malam baru mereka akan makan yang panas. Kenapa makan panas? Namanya makan panas. Jadi itu makanan yang dimasak dulu ya. Jadi kalau roti kan makanan yang dingin gitu. Istilahnya makanan dingin. Nah, kalau makanan panas itu kayak makan pasta, makan spaghetti, ya, makan pizza, atau makan makanan Belanda, makanan stampot segala macam, itu makanan panas. Jadi mereka 2 kali sehari mereka akan makan roti ya, dan 1 kali baru mereka makan makanan panas atau makanan berat. Jadi untuk kita yang baru datang gitu ya, biasanya banyak kelaparannya. Kenapa banyak kelaparannya? Karena kita kan orang Indonesia itu biasanya rata-rata kalau belum makan nasi belum kenyang, betul? Gitu. Nah, jadi ini kebiasaan orang Belanda gitu, mereka makan roti, terus malam-malam nanti baru makan pasta atau makan itu tadi makan stampot gitu. Jadi stampot itu adalah makanan khas Belanda ya. Kentang direbus, dikeprek-keprek gitu, dikeprek-keprek.
Nanti mereka akan nggak campur sosis atau mereka akan campur sayuran atau wortel. Jadi itu namanya stampot. Nah, jadi untuk kita yang nggak kuat ya siap-siapin aja nasi gitu. Bicara soal nasi, orang Belanda punya kebiasaan yang menurut aku pribadi itu unik sekali. Kenapa unik? Kalau kita Indonesia, kita akan mencuci beras itu 3 kali. Setelah itu kita akan buang airnya dan kita masukin air yang bersih. Kita akan ukur pakai dengan ruas jari ya, ruas jari ini atau inilah gitu ya. Nanti kalau aku bilang yang ini nggak sopan lagi. Jadi ruas jari. Kita akan mengukur jari itu mengukur air itu dengan ruas jari. Kita akan seperti ini ya. Nah, itu tradisi Indonesia banget. Terus kita masukin di rice cooker. Nah, kalau orang Belanda, mereka akan masak nasi dengan cara yang sangat beda. Nah, bedanya gimana? Jadi mereka akan mengambil beras ya, terus mereka akan masukkan air banyak gitu, masukin air, air begitu. Tanpa dicuci, tanpa diganti lagi airnya, mereka akan langsung hidupin api, jebret di atas kompor, bret, dan mereka biarkan airnya itu sampai menggolak atau sampai mendidih gitu ya. Jadi sampai mendidih, udah mendidih. Kalau dianggap mereka nasi rebusan beras tadi ya udah setengah matang atau udah hampir matang ya, udah lembut, mereka akan jadi pakai tutupnya itu mereka akan ngebuang air. Jadi semua air yang untuk merebus beras tadi mereka akan buang. Terus mereka akan buang. Setelah itu mereka akan tutup dan mereka akan biarkan dengan api yang kecil. Jadi cara masak nasi mereka itu beda banget dengan cara masak nasi kita. Bagi kita cara masak nasi mereka beda. Tapi bagi orang Belanda melihat cara kita masak nasi, mereka bilang, badu ya lemal. Artinya gini, kamu ngapain aja sih masak nasi seperti itu? Contoh kecil aja ya, kayak kalau kita kedatangan tamu ya, kita akan mengeluarkan makanan atau snack itu di atas meja. Ayo silakan dicicip gitu. Kita berharap tamu itu bisa makan, dan kalau kita makanannya habis ya sudah gitu. Kita seneng gitu kalau tamu bisa makan habis apa yang kita taruh di meja. Nah, kalau kalian tiba-tiba diundang sama orang ya untuk minum teh atau minum kopi, jadi jangan kaget kalau kalian disodori sebenarnya seperti kaleng gitu ya, kaleng roti, terus mereka akan sodori ke depan kalian gitu seperti ini ya. Beda sama kita, kalau kita kan di meja, silakan kuenya atau rengginangnya atau apalah gitu di meja. Nah, kalau orang Belanda kan gini, ayo silakan gitu, mereka akan buka tutupnya seperti ini, jebret, isot gitu kan, mereka buka gitu. Nah, kita akan ngambil gitu, kita akan ambil roti gitu, udah gitu mereka akan tutup lagi, jebret, terus dimasukin lagi ke lemari, ya, atau mereka akan taruh lagi di atas meja. Buat kita akan mikir, gitu. Berikutnya aku cerita soal pengalaman aku waktu bertetangga. Ini pengalaman yang sangat unik ya. Jadi kalau sekarang aku bilang, apakah aku trauma berbaik-baik dengan tetangga? Kayaknya sih ada iyanya gitu. Tapi trauma bukan berarti hal yang jelek ya. Tapi di situ aku belajar bahwa tidak semua orang akan berbuat hal yang sama dengan yang kita perbuat. Jadi kita harus bisa belajar untuk sebenarnya bukan mengharapkan balasan sih, tapi mungkin itu balik lagi dengan kultur kita Indonesia itu yang semuanya dengan perasaan ya. Ceritanya gini, aku waktu tinggal di Belanda 2008 ya, 2009 ya. Nah terus udah gitu kebiasaan orang Indonesia, kalau kita masak sesuatu kita akan berbagi ya. Kalau kita masak rendang, kita masak sambal hati ampela gitu, kita akan berbagi dengan tetangga gitu. Walaupun sedikit, itu kebiasaan dari keluarga aku. Kita akan selalu berbagi dengan tetangga gitu. Sedikit tetangga kiri kanan, biasanya gitu ya. Tetangga kiri dan kiri kanan. Nah itu, kebiasaan itu aku bawa ke Belanda waktu itu. Jadi karena aku tuh merasa bangga bisa masak gitu ya. Jadi aku selalu yang ke tetangga, "Hai, kamu mau ini enggak? Karena aku masak ini kamu." Dan orang Belanda itu, mereka rata-rata suka lah ya gitu dengan makanan Indonesia, dan mereka akan selalu bilang, "Oke, hey, terima kasih," gitu. Terus datang lagi besok aku dengan sambal teri, seandainya, karena mereka nggak makan teri lah. Kalau saya sambal teri deh, bilang aja lah merendang daging deh, jangan rendang. Besoknya aku datang lagi bawa sama rendang gitu. Terus mereka akan terima lagi gitu. Lusanya datang lagi dengan opor ayam gitu, dan itu selalu aku lakukan, kiri dan kanan gitu ya. Nah,
Dan sebagai orang yang baru ya, aku tuh berharap banget tuh bisa masuk ke rumah dia, atau bisa minum kopi diundang sama dia, atau bisa merasakan makanan Belanda. Tapi itu ditunggu setelah berbulan-bulan, dan tiba-tiba aku dengar dari dapur gitu, kalau mereka kayak ada keramaian gitu di rumah mereka. Ternyata pas besoknya aku lihat ada kayak hiasan-hiasan ulang tahun. Oh, aku baru tahu kalau mereka merayakan ulang tahun. Nah, kita tetangga sebelahnya ya, yang sekali lagi ini bukan ngarep-ngarepin dibalas dia, enggak. Cuman kita sebagai tetangga sebelah, yang sebelahan rumah satu tembok gitu. Itu kan kalau kita untuk Indonesia kan itu pasti diundang ya. Kalau mereka di sini enggak. Jadi walaupun kita baik sama orang ya, walaupun kita suka memberi ya, tapi bagi mereka kita belum tentu adalah teman. Ya. Terus sekarang kita akan bicara tentang pekerjaan ya, pekerjaan dan juga dengan pengeluaran dan segala sesuatunya. Jadi di Belanda ini mencari pekerjaan itu sebenarnya gampang kalau kita punya skill. Jadi kalau kita punya kemampuan ya. Jadi untuk kalian yang aku tuh selalu wanti-wanti untuk teman-teman aku yang baru mau pindah ke Belanda gitu ya, yang udah punya rencana, aku selalu ngomong gini, kalau bisa kamu banyak belajar di sana. Belajar apa? Contohnya gitu ya. Ya kalau kamu bisa jahit, kamu ngejahit ya. Karena kalau mengharapkan datang ke Belanda dengan bahasa yang nol gitu ya, atau bahasa yang 1%, 2% bisa langsung bekerja, itu kayaknya tidak mungkin. Karena masih banyak yang harus sampai di Belanda itu kan biasanya nanti adaptasi ini, adaptasi itu, belum lagi mau honeymoon, belum lagi ketemu dengan kaget dengan situasi gitu. Jadi belum tentu bisa langsung bekerja. Banyak juga sih orang yang bisa langsung kerja. Tapi kalau kamu punya kemampuan yang lain sambil menunggu pekerjaan yang kamu cari, kamu kan bisa menggunakan waktu kamu dengan jualan makanan, atau kalian bisa bantu ngejahitin celana orang gitu ya, atau kamu bisa bantu bikin pesanan kue. Nah, kamu harus banyak-banyak ilmu dari Indonesia. Ini bicara soal kalau tadi udah ada pekerjaan, berarti ada pengeluarannya yang harus kita keluarkan setiap bulan. Jadi Belanda ini kan bukan negara yang murah gitu ya, walaupun mata uang kita tinggi ya dibandingin rupiah. Jadi per bulan itu banyak sekali yang harus sudah bayar, apalagi kayak kalau yang punya pasangan sih enak aja lah ya, mungkin pasangannya bisa menutupin atau ngebayar. Tapi untuk yang single gitu ya, yang pasti kita wajib, semua orang di Belanda itu wajib mempunyai asuransi kesehatan, dan asuransi kesehatan itu harganya nggak murah ya. Untuk basisnya aja itu per orang sekitar 100 euro, berarti sekitar 1.700.000-an yang wajib dibayar, wajib ini ya. Jadi kalau kalian tinggal Belanda tidak mempunyai asuransi, ketahuan kalian akan denda ya, atau kalian tidak punya asuransi, terus tiba-tiba kalian kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, kalian harus membayar tuh banyak banget ya. Kamar nginap, biaya operasi amit-amit lah, jangan sampai kejadian. Tapi jadi untuk semua warga negara atau semua orang yang tinggal di Belanda itu wajib mempunyai asuransi. Terus yang kedua, kita harus bisa bayar yang namanya kayak rumah juga bukan mudah, atau juga bukan murah ngebayarnya. Jadi jangan dikira karena gaji kita tinggi, terus kita punya banyak uang, terus kita bisa foya-foya. Karena juga yang dibayar juga banyak. Kita perlu bayar asuransi tadi ya. Terus yang punya mobil juga banyak rentetannya. Kita mesti bayar asuransi mobil setiap bulannya itu. Terus kita mesti bayar taxnya untuk memakai jalan tol itu mesti dibayar setiap bulannya. Kita mesti bayar bensin, kita mesti bayar listrik, air ya, segala macam. Buang sampah juga kita mesti bayar. Pengeluaran kita tuh juga tinggi, penghasilan kita besar, pengeluaran juga kita tinggi. Nah, terima kasih semuanya yang sudah ngikutin curhat-curhat hari ini. Ini kayaknya udah tidur dari tadi ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian dapatin di sini. Jangan lupa untuk yang mau bertanya, silakan isi di kolom komentar. Kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan kalian boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.